Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Rahmiati dengan NIM C1F018040, Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Jambi. Baiklah, di mata kuliah Akuntansi Syariah, kali ini saya ingin membahas tentang akad mudharabah. Baiklah, akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pihak pertama, pemilik dana atau shahibul mal, menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengolah dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengolah dana. Jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah, yaitu investasi tidak terikat, yaitu di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengolah dana dalam pengelolaan investasinya, asalkan tidak digunakan untuk investasi atau proyek yang dilarang oleh Islam. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengolah dana, antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. Yang ketiga, mudharabah musyatarakah, yaitu perpaduan antara mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, di mana pengolah dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Dasar syariah dalam akad mudharabah. Dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya, apabila telah didunaikan salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Prinsip pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengolah dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Selanjutnya, perlakuan akuntansi. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengolah dana. Pengukuran investasi mudharabah. A. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. B. Investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur berdasarkan nilai wajar non-kas pada saat penyerahan. Yang terakhir, penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas. Selanjutnya, kerugian yang telah terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir pencatatan. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian yang dibentuk penyisihan kerugian investasi. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengolah dana diakui sebagai piutang jurnal. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan pembagian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan dan atau kerugian. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai akad mudharabah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya berkata maupun dalam pemahaman materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.